Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya di dalam mezbah doa pagi. Mari saudara, kita tanggalkan semua segala kesibukan kita. Kita mau beralih, kita mencari wajah Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, tidak ada yang lain. Untuk itu biarlah pagi hari ini kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan Tuhan penuh Tuhan Yesus sukacita dan rasa syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau juga memberikan kami kesegaran untuk hari ini kami mau menjalani hidup kami Tuhan. Namun kami ingin mengutamakan Engkau Tuhan, lebih dari apa yang utama dalam hidup ini. Karena hanya Engkau Tuhan sumber hidup kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Untuk itu kami tidak mau Tuhan segala pergumulan apapun, masalah apapun itu menguasai hati pikiran kami, melainkan kami ingin hanya menyenangkan hati-Mu seperti Maria duduk di kaki Tuhan, memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami ingin membawa korban syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, dengan pujian penyembahan kami, layakan kami Tuhan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum dan manis di hadapan-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mezbah doa pagi, mencuri hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, menghalangi untuk kami dekat kepadamu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Amin Tuhan, kami sungguh membutuhkan-Mu Tuhan. Tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur kebenaran kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang memberi kehidupan bagi kami, kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Benar Tuhan, amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus, dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kami mau katakan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan
kehidupan benar Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan Yesus, kan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh lepas darimu. Inilah pengakuan kami ya Tuhan Yesus. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, yang beri kehidupan bagi kami. Anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Haleluya Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan perisai hidupku, Kaulah gunung batuku Tuhan. Dalam hidupku hanya Yesus yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang ya Tuhan, menyembah memuji-Mu ya Tuhan. Ucapkan syukur atas kasih setia-Mu, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada, dan kalau kami boleh dapat bernafas Tuhan dengan lega Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan kalaupun Tuhan, kami Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, mungkin ada sebagian yang merasakan mereka dalam pergumulan yang berat, menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan yang lain Tuhan yang berat. Mungkin mereka Tuhan saat ini dalam keadaan Tuhan Yesus, ya Bapa, berbeban berat. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah roh mereka Tuhan, ketika mereka melihat dan mendengar Tuhan mesbah doa pagi ini Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan iman. Mari Bapa sentuh hati Tuhan anak-anak-Mu, jamah Tuhan, supaya mereka kuat dan teguh. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menjamin hidup kami, bahwa Engkaulah Immanuel, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih buat berkat-berkat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Engkau gembala kami yang agung, tidak kekurangan apapun. Sebab itu kami hanya berharap penuh kepadamu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau gembala kami, takkan kekurangan aku. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekuranganku. Benar Tuhan, amin. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan hidupku Tuhan, menyegarkan jiwaku.
sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, tidak gentar, takut, tiada ku bimbang, sebab Yesus besertaku. Tuhan besertaku. Yesus Tuhan, Kau gembalaku yang baik. Amin. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekurangan aku, takkan kekuranganku. Yesus, kami hari ini membutuhkan-Mu Tuhan, menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan di dalam dunia yang gelap ini, dalam lembah kekelaman, tiada kami takut, tiada kami gentar, tiada ku takut, tiada kami bimbang, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku sekalipun. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah dunia yang gelap ini, lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku sekalipun ku berjalan. Inilah pengakuan iman kami. Pun ku berjalan, ku percaya kepadamu Tuhan Yesus, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Yesus besertaku. Tuhan besertaku, tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberkati kami dalam mesbah doa pagi ini. Biar Roh-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, diberkati orang benar yang takut akan Tuhan. Ya, saudara, di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ya, saudara, kata berbahagia di atas lebih tepat diterjemahkan dengan diberkati. Ya, artinya diberkati orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ya, orang yang takut akan Tuhan disebutkan adalah orang yang saudara suka melakukan segala perintah Tuhan. Ya, di dalam kitab Amsal juga disebut ciri orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan sebagai orang yang membenci kejahatan, yang
orang yang membenci kesombongan dan kecongkakan, juga membenci tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat atau dusta, ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mau melakukan kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan dusta, ya. Saudara, itulah orang-orang yang menjadi pelaku firman, ya. Saudara, berkata apakah yang dijanjikan Tuhan bagi orang benar yang takut akan Tuhan? Ya, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, di ayat yang kedua, saudara, dikatakan firman Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, yang pertama adalah keturunannya akan perkasa atau berkuasa dan diberkati Tuhan, ya. Saudara, apabila kita ingin anak-anak dan cucu-cucu kita diberkati dan disertai oleh Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam takut akan Tuhan, ya. Saudara, ternyata kehidupan kita yang sedang kita jalani sekarang dan ke depan, saudara, berdampak kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya, apakah kita memberi teladan yang baik dan mewariskan kebenaran serta hati yang takut akan Tuhan kepada keturunan kita, sehingga mereka hidup, mereka diberkati dan disertai oleh Tuhan, ya. Ataukah sebaliknya kita mewariskan kehidupan yang buruk dan cemar, saudara, kepada anak-anak kita atau keturunan kita, sehingga mereka pada akhirnya hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, janji Tuhan bagi setiap orang benar yang takut akan Tuhan, keturunannya disertai, diberkati oleh Tuhan, ya. Hal yang kedua, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Yang kedua adalah harta miliknya akan tetap dan kebaikannya akan dikenang. Ya, saudara, dikatakan bahwa kebajikannya tetap untuk selamanya, bicara tentang bahwa kebaikannya itu akan dikenang, ya. Saudara, ada hubungan antara harta, kekayaan dengan kebaikan bagi orang benar yang takut akan Tuhan. Saudara, bagi mereka harta atau kekayaan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, ya, melainkan digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi pekerjaan Tuhan, ya. Dan perbuatan mereka pasti akan dikenang selamanya, ya. Saudara, inilah orang benar yang takut akan Tuhan, bahwa kebaikannya akan dikenang selamanya, ya. Saudara, hartanya tetap, artinya bahwa jalan hidup orang benar dia akan terus naik dan tidak pernah turun, ya. Karena apa? Karena saudara, harta kekayaan yang dimilikinya bukan hanya diperuntukkan bagi dirinya, tetapi bagi sesama yang menderita. Di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan, sebab orang benar itu tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, kembali diulangi. Ya, saudara, hal yang ketiga di ayat yang keempat dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Ya, saudara, yang ketiga adalah berkat bagi orang benar yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan penderitaan akan berubah menjadi sukacita. Dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya, saudara, walaupun orang benar mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, namun firman Tuhan menjanjikan bahwa di dalam gelap akan terbit terang bagi orang yang benar, yang takut akan Tuhan, ya. Tuhan akan melepaskan mereka dari kesesakannya, ya. Saudara, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 dikatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Akan tetapi kemalangan akan mematikan orang yang fasik, ya. Jadi dua-duanya mengalami kemalangan, namun perbedaannya adalah
Bahwa orang benar yang takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, itu berbicara bahwa dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, ya. Hal yang keempat, saudara, di ayat yang kelima dikatakan dari Mazmur 112, mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, ya. Saudara, orang benar yang takut akan Tuhan hidupnya akan beruntung, saudara, ya. Orang benar yang takut akan Tuhan hidupnya beruntung. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kehidupannya, ya. Saudara, siapakah orang benar yang takut akan Tuhan yang hidupnya beruntung? Saudara, di sini disebutkan ada 3 hal, yaitu dialah orang yang menaruh belas kasihan, ya. Saudara, dialah orang yang beruntung atau orang-orang yang mujur dalam hidupnya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan belas kasihan, ya. Kemudian hal yang kedua dikatakan mereka adalah orang yang beruntung adalah orang yang memberi pinjaman kepada sesama yang menderita, ya. Saudara, orang benar yang takut akan Tuhan hidupnya beruntung, ya. Dikatakan dialah orang-orang yang saudara memberi pinjaman kepada sesama. Dia tidak berhutang, justru dia memberi pinjaman. Kenapa? Karena hidupnya diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, inilah janji Tuhan. Ya, Tuhan, saudara, ya, walaupun untuk sesaat orang benar mungkin mengalami penderitaan, ya, pergumulan, namun firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang benar hanya bersifat sementara, ya, sedang diuji imannya kepada Tuhan, dan apabila tetap bertekun kepada Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, ya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, anak-anak Tuhan tidak boleh berhutang, ya, apalagi kepada sesama anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saudara, ya, apabila saudara kita lihat bagaimana keadaan gereja, ya, saudara, ada orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk berhutang dan tidak mau membayar hutangnya, ya. Dan itu menjadi batu sandungan sehingga orang yang menghutangi atau orang yang berhutang dua-duanya mengalami, saudara, keburukan sehingga mereka akhirnya meninggalkan gereja. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bagi orang yang memiutangi, saudara, biarlah kita tidak boleh berharap, saudara, bagi orang yang kita hutangi untuk mengembalikan, supaya kita menjaga hati kita. Tetapi bagi orang yang berhutang, saudara, dia harus membayar hutangnya, ya. Oleh karena itu, saudara, lebih baik saudara kita tidak berhutang, karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, saudara, yang hatinya jauh dari Tuhan. Akan tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan, ya. Apabila kita kekurangan, biarlah kita hanya berharap hanya kepada Tuhan, ya. Hal yang kelima di ayat yang ke-7 dan yang ke-8, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara, berkat bagi orang benar yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, itu pun berkat. Ya, kalau saudara dan saya mengalami kesukaran dalam hidup dan kita tetap kuat dalam menghadapinya, itu pun adalah berkat Tuhan, ya. Banyak saudara kita lihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, mereka tidak mampu menanggung penderitaannya dan akhirnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan hidup saudara dan saya, ya. Mengapa kita bisa kuat, saudara? Karena kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan
katakan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, karena itu saudara, orang benar yang takut akan Tuhan hatinya tetap teguh karena ia percaya kepada Tuhan. Hal yang keenam, yang terakhir adalah di ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebaikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya, yang keenam adalah hidupnya diangkat dalam kemuliaan. Ya, seperti Yusuf, saudara, orang benar yang takut akan Tuhan di dalam perjanjian lama, Tuhan mengangkat dia dalam kemuliaan, saudara, setelah Yusuf mengalami proses Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga rencana Tuhan dalam hidupnya, yaitu bahwa ia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi bangsanya, dan kebaikannya tetap dikenang selama-lamanya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kita. Biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Orang yang benar yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, hati kita tetap teguh dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada berkat Tuhan, ada keberuntungan. Oleh karena kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oleh karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Kita ketundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami hidup dalam kebenaran, hati yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan ya Tuhan, yang sangat suka melakukan segala perintah Tuhan. Karena janji Tuhan, bagi setiap orang yang melakukan perintah-perintah-Mu, maka firman-Mu mengatakan segala berkat ini akan datang kepadamu, baik berkat jasmani maupun rohani, menyertai hidup kami. Oleh karena Tuhan selalu beserta dengan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah, yang putus asa Tuhan kuatkan kembali. Yang kekurangan, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Kalau ada dosa yang menghambat tangan Tuhan bekerja atas kami, yang membuat telinga Tuhan tidak mendengarkan doa kami, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap anak-anak beraktivitas sepanjang hari ini. Dan Tuhan berkati bangsa negara kami dalam menghadapi masa krisis ekonomi global, geopolitik dunia yang semakin hari semakin mencekam oleh karena peperangan. Namun kami percaya ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak. Bahwa Tuhan berkuasa memelihara setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkat hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.